Kita semua tahu Bob Proctor, maestro pengembangan diri yang bicaranya selalu renyah, lugas, dan penuh semangat. Jika ada satu topik yang ia tidak pernah bosan bicarakan, itu adalah imajinasi. Baginya, imajinasi bukan sekadar melamun, bukan pula fiksi. Imajinasi adalah kekuatan penciptaan paling fundamental yang kita miliki, dan ia percaya, kunci dari semua keberhasilan ada di dalamnya. Bob sering memulai penjelasannya dengan sebuah premis sederhana, semua yang ada di sekitar Anda, gedung ini, mobil itu, bahkan ponsel di tangan Anda, semuanya dimulai dari sebuah ide di dalam pikiran seseorang. Ini adalah titik awal yang penting. Ia ingin kita mengerti bahwa dunia fisik yang kita lihat adalah manifestasi dari dunia non-fisik, dunia ide dan imajinasi. Tidak ada yang muncul begitu saja. Seseorang membayangkannya, merencanakannya, lalu mengubahnya menjadi kenyataan. Lalu, apa hubungan imajinasi dengan kehidupan kita sehari-hari? Bob mengajarkan bahwa imajinasi adalah jembatan antara dunia yang kita tinggali saat ini dan dunia yang kita inginkan. Ia menyebutnya, the law of vibration. Intinya, setiap pikiran yang kita miliki menciptakan getaran. Pikiran positif, pikiran yang membayangkan keberhasilan, kebahagiaan, dan kelimpahan, akan memancarkan getaran frekuensi tinggi. Sebaliknya, pikiran negatif, ketakutan, dan keraguan memancarkan getaran frekuensi rendah. Jadi, ketika kita menggunakan imajinasi untuk memvisualisasikan apa yang kita inginkan, misalnya, rumah impian, karir yang sukses, atau hubungan yang harmonis, kita sebenarnya sedang menyetel frekuensi diri kita. Bob mengatakan, Anda harus melihat diri Anda berada di sana, merasakan emosi itu, seolah-olah hal itu sudah terjadi. Ini bukan sekadar angan-angan kosong. Ini adalah proses menciptakan cetak biru mental yang akan menarik hal-hal, orang-orang, dan situasi yang diperlukan untuk mewujudkan gambaran itu. Seringkali, kita terjebak dalam jebakan realitas yang terlihat di depan mata. Kita melihat rekening bank yang kosong, pekerjaan yang membosankan, atau hubungan yang berantakan, dan kita membiarkan realitas itu mendikte pikiran dan perasaan kita. Bob dengan tegas menentang ini. Ia mengatakan, jangan biarkan apa yang Anda lihat dengan mata Anda menghentikan apa yang Anda lihat dengan pikiran Anda. Ia ingin kita menyadari bahwa realitas yang kita alami sekarang adalah hasil dari pikiran dan imajinasi kita di masa lalu. Jika kita tidak menyukai realitas saat ini, kita harus mengubah imajinasi kita di masa kini untuk menciptakan realitas yang baru di masa depan. Bob juga menekankan pentingnya perasaan. Emosi adalah bahan bakar dari imajinasi, katanya. Ia menjelaskan bahwa sekadar memvisualisasikan tanpa melibatkan emosi yang kuat adalah seperti mencoba menyalakan mobil tanpa bensin. Kita harus tidak hanya melihat gambaran itu, tetapi juga merasakan sukacita, kebahagiaan, dan rasa syukur yang datang bersamanya. Merasakan emosi dari apa yang kita inginkan seolah-olah sudah terjadi akan memperkuat getaran dan mempercepat proses manifestasi. Untuk membantu orang mempraktikkan ini, Bob seringkali menyarankan beberapa hal praktis. Buat gambar pikiran. Yang jelas, jangan hanya memikirkan, tapi benar-benar buat gambaran yang detail. Jika Anda menginginkan rumah, bayangkan setiap sudutnya. Jika Anda ingin liburan, rasakan pasir di kaki Anda dan dengarkan suara ombak. Ulangi secara konsisten. Imajinasi bukanlah kegiatan sekali seumur hidup. Bob menyarankan kita untuk melakukan visualisasi setiap hari, terutama saat pagi setelah bangun dan malam sebelum tidur. Ini adalah waktu ketika pikiran bawah sadar kita paling reseptif. Bertindak seolah-olah, ini bagian yang sering diabaikan. Bob menekankan bahwa imajinasi tidak berarti duduk diam dan menunggu. Kita harus bertindak sesuai dengan gambaran yang sudah kita buat. Misalnya, jika Anda membayangkan diri Anda sebagai seorang penulis sukses, mulailah menulis. Bertindak seolah-olah Anda sudah menjadi orang itu. Ini mengirim sinyal yang kuat ke alam semesta bahwa Anda serius dan siap menerima apa yang Anda bayangkan. Pada akhirnya, ajaran Bob tentang imajinasi adalah tentang pemberdayaan. Ia ingin kita mengerti bahwa kita bukan korban dari keadaan. Sebaliknya, kita adalah pencipta dari realitas kita sendiri. Dengan menguasai imajinasi, kita tidak hanya mengubah dunia di sekitar kita, tetapi juga mengubah diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bob Proctor meninggalkan warisan besar. Ia mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada uang atau harta benda,
tetapi pada kemampuan kita untuk membayangkan, menciptakan, dan hidup dalam frekuensi dari apa yang kita inginkan. Jadi, saat Anda mendengar Bob berbicara tentang imajinasi, bayangkan ia sedang mengajak Anda untuk mengambil alih kemudi hidup Anda. Ia ingin Anda menjadi seniman ulung yang melukis mahakarya hidup Anda sendiri, satu imajinasi yang penuh semangat pada satu waktu.